Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zahri Nisa Al-Kamila, mahasiswi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang alam dalam pendidikan Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, ini profil saya. Nama saya Zahri Nisa Al-Kamila, saya dari kelas TBI 2E dan nomor absen saya 01. Dan ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada petunjuk pembelajaran, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, ada contoh, pertanyaan, evaluasi, dan rangkuman. Oke, mari kita menuju ke petunjuk pembelajaran. Nah, petunjuk pembelajaran kali ini adalah perhatikan penjelasan materi dengan seksama lalu jawab pertanyaannya. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya alam semesta bagi keberlangsungan pendidikan untuk umat manusia. Kita juga dapat mengetahui bagaimana hakikat alam dalam Islam dan kedudukan alam dalam Islam. Jadi dengan mempelajari ini nanti kita tahu apa sih hubungan antara alam semesta dengan pendidikan Islam. Apakah mereka punya hubungan yang sangat spesial atau bagaimana? Mari kita ketahui nanti. Oke, selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita kali ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada hakikat alam semesta, yang kedua ada kedudukan alam dalam Islam, yang ketiga ada alam dalam pendidikan Islam. Oke, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu hakikat alam semesta. Hakikat alam dalam Islam. Alam ialah segala sesuatu selain Allah yang ada di langit serta di bumi. Secara filosofis, alam merupakan kumpulan substansi yang tersusun atas materi dan bentuk yang terdapat pada langit dan bumi. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang, dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Al-Quran mengajak untuk berpikir dengan beragam bentuk reaksi tentang segala hal, termasuk alam semesta. Dalam Al-Quran dijelaskan pula secara gamblang bahwa seluruh alam semesta ini penuh dengan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah. Oke, next adalah kedudukan alam dalam Islam. Alam adalah laksana panggung bagi manusia. Alam juga bagai sebuah ladang tempat menyemai benih, tumbuh dan berkembang, serta menikmati hasilnya sebagai anugerah Allah. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam adalah guru manusia. Kita semua wajib belajar dari sikap alam semesta yang tunduk mutlak pada hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi, bagi manusia itu, alam itu adalah panggung. Kita bisa lakukan apapun terhadap alam asalkan tidak merusak ya. Jadi, kita bisa belajar sebanyak-banyaknya dari alam. Karena memang alam digunakan manusia untuk belajar juga. Salah satu tujuan penciptaan alam itu juga sebagai media pembelajaran bagi manusia. Next. Nah, selanjutnya adalah alam dalam pendidikan Islam. Alam semesta merupakan sarana pendidikan sekaligus sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk menyelenggarakan pendidikan. Manusia dan alam semesta tidak dapat dipisahkan dari satu sama lainnya karena alam membutuhkan manusia untuk merawatnya, sedangkan manusia membutuhkan alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi alam semesta dan manusia itu saling timbal balik, punya hubungan timbal balik ya, saling simbiosis lah. Dan alam dalam pendidikan itu sebagai media pembelajaran, sebagai sarana pendidikan, juga tempat untuk penyelenggaraan pendidikan bagi manusia. Nah, selanjutnya adalah hubungan alam dengan pendidikan. Yang pertama, pendidikan Islam harus berorientasi kepada upaya penumbuhan kesadaran manusia akan penciptaan alam semesta. Yang kedua, pendidikan Islam harus berdasarkan atas kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga, pendidikan Islam harus mampu menyadarkan manusia bahwa Allah menciptakan alam semesta ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, pendidikan Islam harus mampu menyadarkan manusia bahwa mereka adalah subjek yang ada di alam semesta ini yang harus bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam. Nah, itu tadi materi pembelajaran pada kali ini.
Selanjutnya ada contoh hubungan alam semesta atau alam dalam pendidikan Islam itu. Yang pertama ada manusia menggunakan alam sebagai media pembelajaran. Jadi hubungan manusia dengan alam itu, manusia menggunakan alam sebagai media pembelajaran. Semua yang ada di alam semesta ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua adalah manusia melakukan pelestarian lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Nah, karena manusia menjadikan alam sebagai media pembelajaran, pasti mereka mengambil manfaat juga. Dan selain itu, jadi mereka mengambil manfaat dan mereka juga harus melestarikan lingkungannya sebagai bentuk kepedulian terhadap alam semesta. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa teman-teman jawab ya di kolom komentar. Oke, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan alam secara filosofis. Yang kedua, apa peran dari alam semesta dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Yang ketiga, manusia dan alam semesta tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, apa saja hubungan alam dengan pendidikan Islam. Yang kelima, apa saja contoh dari hubungan alam dengan pendidikan. Nah, nanti dijawab ya teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi. Dari pemaparan materi tersebut, diharapkan para peserta didik mampu memahami bagaimana hubungan alam semesta dengan pendidikan, serta betapa pentingnya menjaga alam agar kegiatan manusia di alam semesta ini termasuk kegiatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia hidup tidak akan dapat dipisahkan dengan alam. Oke. Dan yang terakhir ada rangkuman. Untuk rangkumannya adalah alam ialah segala sesuatu selain Allah yang ada di langit serta di bumi. Secara filosofis, alam merupakan kumpulan substansi yang tersusun atas materi dan bentuk yang terdapat pada langit dan bumi. Alam adalah laksana panggung bagi manusia. Alam semesta merupakan sarana pendidikan sekaligus sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk menyelenggarakan pendidikan. Manusia dan alam semesta tidak dapat dipisahkan dari satu sama lainnya, karena alam membutuhkan manusia untuk merawatnya, sedangkan manusia membutuhkan alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Oke, demikian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.